digelar serah terima tahap kedua tersangka penggelapan di Yayasan Dianapura. Pada Senin 29 April 2024 digelar serah terima tersangka tahap 2 dari penyidik Polda Bali kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Badung. Kasus ini terungkap sesuai laporan polisi dari pengurus Yayasan Dianapura 2020 sampai 2024. Terlapor adalah IGKM sebagai ketua yayasan dan RRS sebagai bendahara yayasan. Kuasa hukum Yayasan Dianapura Kitu Johni Max Riwol SH saat ditemui di Kejari Badung mengatakan kasus ini diproses selama 1 tahun 3 bulan. Saat ini sudah lengkap dan dilakukan serah terima tahap kedua terhadap tersangka dengan kerugian 25,5 miliar rupiah. Dari pihak Yayasan Dianapura meminta agar proses hukum ini dijalankan sesuai proses hukum yang berlaku. Hal ini diproses oleh pihak Polda Bali selama 1 tahun 3 bulan, dan saat ini sudah lengkap dan dilakukan serah terima tahap kedua dengan kerugian 25,5 miliar rupiah. Oleh sebab itu, dari pihak Yayasan Dianapura menuntut atau meminta agar proses ini dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Selanjutnya, disampaikan kuasa hukum, salah satu tersangka yakni RRS sempat masuk daftar pencarian orang atau DPO dan ditangkap di kampus FEB Unair, Surabaya. Diamankan di Polsek Gubeng, Surabaya dan dijemput oleh penyidik Polda Bali. Semua proses ini menjadi tuntas dan lengkap. Selanjutnya pada hari ini dilakukan penyerahan tahap kedua. Bahwa hal ini juga kami bisa sampaikan bahwa salah satu tersangka DPO, daftar pencarian orang, dan ditemukan dan ditangkap di kampus Unair FB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unair, Surabaya. Diamankan di Polsek Gubeng, Surabaya, dan dijemput oleh penyidik Polda Bali dan dibawa ke Polda Bali. Dan semua proses ini menjadi tuntas dan lengkap, dan pada hari ini dilakukan penyerahan tahap kedua. Kasus ini, ujar kuasa hukum Kitu Johni Max Riwol, adalah penggelapan. Pasal yang dilaporkan adalah pasal 372 penggelapan, pasal 374 penggelapan dalam jabatan, pasal 372 penipuan junto pasal 55 KUHP. Penggelapan terhadap uang Yayasan Dianapura dan dilakukan selama 4 tahun dalam masa jabatannya dari tahun 2016 sampai 2020. Semua ini terungkap dari hasil audit investigasi kantor akuntan publik Prof. Dr. Iwayan Ramanta bahwa ada penyalahgunaan keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh kedua tersangka. Kasusnya dulu Pak, belum. Ya, kasusnya itu adalah penggelapan. Jadi pasal yang dilaporkan adalah pasal 372 penggelapan, 374 penggelapan dalam jabatan, pasal 372, 374 dan 378 penipuan junto pasal 55 KUHP. Penggelapan apa, Pak? Penggelapan uang Yayasan Dianapura. Ini dilakukan selama berapa lama? Selama 4 tahun dalam masa jabatan. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Dia menjabat sebagai apa? Menjadi ketua dan bendahara. Itu dananya digunakan sama tersangka ini untuk apa saja? Kami tidak tahu, tetapi hasil audit investigasi dari kantor akuntan publik Profesor Dr. Ramanta itu ditemukan penyalahgunaan keuangan itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tersebut. Dari Kejari Badung Mengwi, Komang Yoga Wesnala melaporkan.